Kalau kita misalnya orang modern nggak ingin mengganggu orang lain yang kita tamui, gampang dalilnya. Ada ayat la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Kamu jangan sowan ke orang lain atau dolan ke orang lain. Hatta tastanisu. Ukurannya bukan salam dulu, bukan hatta tusalimu, hatta tastanisu. Jika kamu merasa nyaman, kamu bisa ngukur tingkat akrab kamu. Kamu bisa ngukur jamnya orang itu. Kamu bisa ngukur kebutuhan orang itu. Butuh saya enggak? Kenapa mertamu pengen kayak duit bebas jam? Atau kamu orang cantik yang kamu tamoni sing seneng kue bebas jam. Tapi aku apa nagih hutang. Mertamu orang yang kamu tagih itu mesti kamu dianggap problem. Atau mertamu orang yang enggak akrab di jam istirahat, tentu kita dianggap problem. Makanya ukurannya Quran tuh hatta tastanisu. Kamu merasa nyaman. Istiqnas itu nyaman, enjoy. Kayak saya dolan di Gosofur kan akrab mulai kecil teman saya. Mungkin bisa ngabaikan jam. Jadi kalau saya dolan di kiai yang enggak kenal saya, mungkin kedatangan saya dianggap problem karena di jam tertentu, saya harus mikir, kayak apa hebatnya Quran ketika bikin aturan la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu. Setelah nyaman nggak apa-apa waktu salimu, jangan salam dulu. Istiqnasnya enggak kena, salamnya geger. Akhirnya banyak kiai kesel, assalamualaikum, pas makan, nggak dijawab, assalamualaikum. Nah hal-hal seperti itu harus santri-santri ini kalau niat ngandani lari-lari, bukan niat ngandani kiai-kiai, harus waqafil qalb, harus warrasikhuna fil ilm, tahu betul kualitas hatta tastanisu. Kamu itu merasa nyaman istiqnas. Kemudian rasa nyaman ukurannya apa ya? La dororo wala diror, kamu tidak ganggu diri kamu sendiri, juga gak mengganggu orang lain. Sehingga setelah itu semua baru watu salimu ala ahliya. Nah andai kan kita, ya tadi Dawe Mbah Mus, kita semua sudah seperti itu. Kalau bertamu di orang ya kita ngukur tingkat akrab kita, tingkat dibutuhnya kita. Sehingga di tradisi NU itu ya dolan kiai pendak diundang karena itu pasti diinginkan. Wong kula nate diceritani pernah misanani Mbah Mun. Kula nate Gus ditiliki Mbah Mun mboten seneng. Kena apa? Beliau pas khutbah Mbah Mun rawuh delalah Mbah Mun jarak salat ning saf awal. Bar niku tiyange meruntus meriang. Karena khotib tuh harus naik ke mimbar kudu ngandani takwa usikum wa nafsi takwa. Teng isore niku Mbah Mun. Walhasil terus lara terus wan yai. Mbah, nak dolan nggih dikira-kira, ampun pas Jumatan. Semenjak niku Mbah Mun Mbah Sahal niku nak Jumatan teng mburi. Mbah Sahal niku kalau Jumatan itu sudah komat gelar, beliau keluar dari mobil serenane niku. Miyos terus salat terus kondur. Kalau dulu janggal iki wong alim alama nak salat kok mburi. Ternyata itu enggak ingin jadi problem bagi khotib. Jenengan iso bayangno khotbah teng ngarepe Mbah Mus, terus kula munggah ngeten nyekel tongkat, usikum wa nafsi fi taqwa. Terus apa ya? Akhirnya terus kula niku kan jare wong akeh, mbotenan Bu. Jare wong akeh rada iso ngaji. Kula nak Jumatan niku guri gara-gara diceritani niku. Ternyata khotibe ge cerita kula, matur nuwun Gus, pokoke nak pas Jumatan aja ketok. Dianggap musibah, kedatangan kula dianggap musibah. Nah hal-hal seperti itu ya ukurannya gampang, kata napa? Tastanis. Pun niki kula maos terakhir niki Pak Don niki Gus Ilmi, Gus niku sing Gus Hafiz pokoke sing waris-waris. Niki cerita kemarahanipun Mbah Ali Maksum ngadepi firqah-firqah kelompok-kelompok sing mboten jelas nih. Oleh ngendikan niku kula masih ingat karena saya khatam kitab ini itu 2 kali. Nggih khatam tenan maksudnya kula sinaoni terus padanan dalil yang beliau sebut tak cari sampai ketemu bener-bener kula cari ya saya ulang lagi dalil padannya kula cari terus emosi-emosi beliau juga tak tulis karena beliau di antara yang diceritakan itu sampai ngendikan wahal bi jununun kata beliau apa saya ini sudah gila ketika saya fatwa misalnya orang nggak boleh ziarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu artinya menghalangi orang ketemu nabinya. Makanya bener Mbah Mus tadi ada orang tuh debat, wiridan itu sunat atau ora? Dalile piye? Terus ada orang yang provokasi gini, kamu dikatakan bid'ah setelah sholat gak wiridan, kowe iku ben ora nyebut Allah. Terus kepikiran matur kula, wis Agus bar salat itu pokoke aku wiridan. Cek bid'ah cek ora, wong kok ora oleh eling Allah. Wis gak usah dalil-dalilan. Dadi pertama diprovokasi, wiridan model ngono iku ora ono sanate, ora ono hadise.
Singkat cerita seorang ini meninggalkan wiridan. Terus ketemu orang NU yang kebetulan rapati iso ngaji tapi pinter logika. Kowe ora tau wiridan saiki nek bar salat, ora tau, enggak ada hadisnya gini-gini. Kowe iku dibodoni, ben kowe iku ora tau nyebut Allah, ora eling Allah. Muring-muring tiyang niku. Akhire anggar bar salat wiridan. Mboten dalil-dalilan cara Mbah, mboten dalil-dalilan. Lah niki nak cara Mbah Maksum istilahno betapa kaconya orang sing yahulu bainahu wa baina nabi. Memisahkan orang itu dengan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Mbah Ali, walazima kadzalik ayyakuna ulamaul Islam min awali hadil ummah ilal yaumi fi khata'in azim. Haitsu annahum ya'taqiduna fi kutubihim ad-diniyah al-abwab wal fusul. Yadhkuruna fiha ziyaratahu sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa inni bima ahmidu min laqabi kiai. Amru wa usaddidu fil amri kullu mu'minin ayasudda rahlahu tariklahu ila ziyarati. Jadi beliau sendiri di sini juga dan saya atas nama sudah diberi gelar kiai memberi fatwa begini. Jadi di kitab Syajaratul Ma'arif itu ada babu dzikri rajul manaqiba nafsi. Orang itu kadang harus sombong menyebut kelebihannya sendiri. Kayak Nabi Yusuf ngendikan inni hafizun alim. Nabi Sulaiman juga ngendikan wa utina min kulli syai'. Itu bukan sombong, tapi cara beliau untuk memaklumatkan. Saya belum pernah merasa ahli tafsir. Tapi kan kita khawatir kalau ada tafsir yang cara Mbah Mus tadi kiai produk sendiri. Akhirnya kalau mau tafsir, saya pernah ngaji Mbah Maimun, ngaji Bapak. Saya baca kitab Al-Ibris, baca Al-Iqlil, baca terjemah Kemenak, baca terjemahnya Pak Kures, baca terjemahnya Imam Sa'rawi, baca banyak lah yang saya baca. Termasuk membaca kitab-kitab dulu mulai tafsir Tobari, tafsir apa saja yang saya bisa tak baca. Bukan karena saya merasa tahu enggak, tapi kayak apa umat ini kalau dapat ilmu dari orang yang tidak kredibel. Kalau misalnya itu sombong. Nah sekarang dokter gigi juga nulis, dokter gigi, dokter jantung. Itu kalau enggak nulis ya enggak tahu kan barokahnya. Makanya kalau suwon santri-santri misalnya jenengan ahli takrib itu semua untuk rumah. Ahli takrib medium. Spesial bab ibadah. Nanti yang nggak pati pinter ya spesial mandi junub, nggak apa-apa. Yang penting orang tahu kamu keahliannya di mana. Daripada kamu nggak memaklumatkan, kemudian ada orang lain yang nggak pernah ngaji memaklumatkan seakan-akan paling tahu Islam. Terus menjadi mahatus soal, menjadi marhalur rijal. Kayak apa? Islam mau dikemanakan? Semua ulama dulu biasa ngendikan ma adkhaltu fi kitabi hadza illa shahih, kata Imam Bukhari. Yang saya masukkan di sini semuanya hadis sahih. Dan sebelum saya masukkan sholaitu rakaatain, saya sholat dulu. Semuanya menggaransi kitabnya. Makanya di Syajaratul Ma'arif ada babu dzikri rajul manaqiba nafsi. Yaitu ketika Nabi Yusuf menghentikan inni hafizun alim. Nabi Sulaiman menghentikan wa utina min kulli syai'. Wal anbiya kulluhum yaqulun inni lakum nasikhun amin. Semua nabi pasti maklumatkan diri inni lakum nasikhun amin. Saya ini penasihat terbaik, nasihat yang bisa dipercaya. Kemudian ketika ada zamanul khiddi, zaman hasud, zaman orang enggak fair, seakan-akan seperti itu tuh keangkuhan. Coba Mbah Bisri menamakan kitabnya itu Al-Ibris. Al-Ibris itu apa? Emas yang murni. Makna saya cari di berbagai kamus maknanya Al-Ibris itu emas yang murni. Kayak apa? Semua kitab juga dinamai dengan nama-nama keren. Al-Iqlil, Al-Ibris, Fathul Bari. Jadi enggak apa-apa. Kayak ini juga dinamai Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah, argumentasi madzhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Sekolah teruskan sampai beliau ngendikan wahal bi jununun hatta usdira amri lil mu'minin Allah yazuru rasulahum wa waliya ni'matim alladzi lahu fi unuqi kulli mu'minin minna. Masa saya ini menjadi gila karena menfatwakan orang Islam itu enggak perlu ziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kata beliau, la yadri ma yaf'al annahu yaqulu baina ibadillah wa baina rahmatillah. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam rahmatullah lil alamin. Fal ya'rif dzalik ulaikal maniun liya'lamu fi ayyi mauqifin hum. Terus Mbah Ali itu juga yang katanya seneng guyon, kula mboten menangi Mbah Ali tapi nate pirsa nate ngertos pas beliau rawuh di mbah saya di Pernambah kula teng kene Al Wahdah teng Lasem. Di kula kecil tuh menangi Mbah Ali, menangi Mbah Hamid. Karena Mbah Hamid itu masih sepupu mbah saya.
Semua yang di sini juga masih keluarga saya, sama-sama Bani Abdul Aziz. Itu yang katanya Bali seneng guyon tadi juga bab seperti ini ngendikan wahal bijunun. Apa saya ini sudah gila melarang orang bertemu nabinya. Kemudian mereka berdalih takut menuhankan nabi, itu tidak akan terjadi. Kata kitab Ithaf, hadil ummah maksumah. Umat ini akan dijaga Allah, tidak akan menuhankan Rasulullah SAW kayak kaum Nasrani menuhankan Isa. Kata kitab Ithaf, bibarokati sighotis sholawat, dengan barokahnya segot sholawat. Beliau ngendikan wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa in jalla qadru muhtajun ila rahmatihi ta'ala. Segot sholawat itu kan unik. Allahumma, Allah itu Tuhan, sholli ala sayyidina Muhammad. Hadzal nabiyyu wa in jalla qadru muhtajun ila rahmatihi ta'ala. Jadi kita mengekspresikan mahabbah bahwa nabi itu ahabbul khalqi ila Allah. Di saat yang sama kita tetap bilang Allah yang Tuhan, tolong selalu beri sholawat dan rahmat ke Rasulullah. Berarti duduk perkaranya tetap Allah sebagai Jalla Jalaluh, Nabi apapun mulianya abduhu wa rasul. Jadi sholawat itu sudah syarat yang insya Allah tidak akan menjadikan hadil ummah mengkultuskan Nabi hatta rofa'uhu ila darajatil uluhiyah. Karena barokahnya syarat sholawat tetap Allahumma al-mu'ti wa nabi wa injalla qadruh al-mu'ta yang dikasih. Jadi hadis syarat itu sudah syiwatul tauhid, syiwatul mahabbah, syiwatul alaqah baini wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa hadil ummah? Ya tapi tadi bener dawuh Mbah Mus. Nerangno ngene iki bagiane kiai, ning desa ora usah diterangno wis selawatan. Jadi kepenak ora usah dalil-dalilan wis selawatan. Tapi memang resiko enggak ada yang menerangkan suatu saat kalau ada itsaratus syubhat itu terus mereka bahaya, makanya ada yang ngalahin nerangno sepados ini masih terjaga. Terus niki kula nyuwun sangat, kula niku pancen bapaknya bapak saya. Bapak saya semane Mbah Nur Salim, gadah bapak namanya Mbah Nur Sam. Dukun niku sepuhe niku seneng uzlah. Kula niku duka niat sepundi tapi memang mungkin faktor gen. Saya itu termasuk orang yang napa nyuwun sewu sekali terganggu kalau sering ada acara-acara makane mun wayahe lah niki mun wayahe Mas Afif, Gus Zaki napa Gus Ilmi mus wayahe nyai, wayahe ngaji mulang kitabe Mbah iki teng ngarepe wong akeh dadi nak salah izin. Ojo ngomong ngarepe santri keliru jari laduni benus. Sok repot. Terus niki mboten niat menapa nggih ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.